Seperti yang sudah dilihat di kamera, di belakang ada mesin roasting super besar, lebih besar dari badan. Kali ini saya lagi bersama Kang Ilham. Hai. Kang manggilnya atau gimana nih? Bebas lah, bro. Bebas juga nggak apa-apa, Oke, bro. mending bro aja lah. Ya, bro. Karena penonton kita usianya, janggut hanyalah sebuah hiasan. nah kita lagi ada di tempatnya Bro Ilham. Mungkin bisa dibilang tempatnya apa nih? Ini lebih ke arah tempat Pabrik atau apa? pengolahan aja. Pengolahan. Pengolahan aja biar Oke, pengolahan kopi. pengolahan kopi. Nah, fokus poin kita sekarang seperti yang sudah dilihat di kamera, di belakang ada mesin roasting super besar, lebih besar dari badan saya. Badan saya juga lebih besar. Lebih besar. Ini apa ya? Pembukanya langsung ke mesin roasting sih. Jadi anggap yang nonton nih mungkin apa namanya udah terbiasa di dunia kopi lah ya. Ini pengenalan mesin yang bisa dibilang untuk kapasitas seperti ini itu udah sangat besar. Jadi nggak bisa main-main. Apa namanya ngomongin kopi dengan mesin sebesar ini itu ya seperti apa? Kapasitasnya berapa kilo? Ini kalau maksimal itu 10 kilo juga bisa. 10 sampai 20 juga masuk. 20 kilo? 20 kilo. 30 bisa nggak? Enggak. Nggak, 20 kilo berarti? Enggak 20 kilo lah. 20 sampai 10 kilo lah. 20 kilo. 20 kilo biji kopi kalau dibagi 15 berapa? Kira-kira berapa hari? Apa nih yang mau disampaikan, bro, sama mesin roasting ini? Yang disampaikan itu kalau terkait mesin roasting ini ya, yang jelas ketika kita, kalau saya Yeah. pribadi, kalau berbuat sesuatu itu gak usah nanggung. Itu dia, Gak usah jangan nanggung lah, udah. Karena ya kan tiap hari itu kita itu, apalagi di dunia bisnis ya, di dunia bisnis itu bener-bener semakin hari itu persaingan, semakin ya mungkin salah satunya kita juga harus mempersiapkannya ya jangan tanggung-tanggung. Kalau kita udah loncat, udah basah, ya udah selamin aja. Oke, sebelum mesin ini ada nggak mesin kecil? Langsung atau langsung ini? Langsung ini sih. Langsung ini. Nah, ini bisa jadi apa ya? Insight buat yang nonton kali ya. Jangan nanggung berarti ya. Jangan nanggung lah Jangan kalau nanggung. gitu sama. Ini Tapi langsung. jangan nanggung juga, tetap harus memakai pertimbangan juga. Pertimbangan juga. Tetap. Itu yang paling penting sih, pertimbangan. Tapi jangan banyak pertimbangan juga, actionnya, Oke. eksekusinya lama gitu sih. Kalau ke arah mesin ini. Jadi kalau udah ngelihat mesin yang dipakai kapasitasnya besar, itu menunjukkan apa ya? Sesuatu yang nggak bisa dibilang apa sederhana ya. Karena di sini ada 20 kilo. 20 kilo yang di roasting itu dampak dari petaninya kalau ke cherry itu berapa ya kira-kira? Kalau 20 kilo itu, kalau 20 kilo dalam bentuk green bean ya. Green bean atau Berarti kalau sampai ke cherry malah? Cherry itu bisa sampai 200 kilo cherry. 200 kilo. 200 kilo cherry. 200 kilo cherry itu bisa dari banyak petani ya. Banyak petani. Ini luar biasa pastinya. sih. Banyak sekali petani. Bisa menyerap banyak. Ya benar. Jadi tapi kalau di balancing sama mesin yang ada, sama apa namanya support di kebunnya sendiri di balancingin atau memang apa? Kalau untuk balancing di awal-awal sih ya emang kita oke, kapasitas mesin kita besar, Ya. tapi siap tidak kan bahan baku yang kita miliki. Ya kalau untuk balancing itu sendiri justru mesin sebesar ini pun
belum cukup. Masih belum cukup. Masih kurang jika dibandingkan dengan sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Oke. Gitu. Jadi meskipun ini besar, ini belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekayaan alam yang kita miliki. Salah satu contohnya kopi. Oke, Di salah satunya Garut kopi. ini nggak ada mesin segini, nggak akan cukup. Nah, ini bisa dibilang saya sih percaya diri ini satu-satunya mesin terbesar di Garut sih kayaknya. Dan jadi apa namanya? Insight untuk para stakeholder. Ada sosok Bro Ilham masih muda dan berani untuk ngambil mesin. Ini kita nggak akan bicara nominal ya, nanti ada footage Enggak. shootnya. Nggak ada nominal, nggak ada. Ini daya tampung ininya aja tuh, kalau Anda penikmat kopi yang cuman ngopi 200 gram gitu nggak bisa di sini. Nggak bisa. Nggak Kita bisa. juga ada batas minimalnya Ada kalau batas roasting minimal. ini di sini minimal 5 kilo lah. Minimal 5 kilo. 5 kilo, 5 kilo sampai 7 kilo baru dia bisa beroperasi. Oke. Nah, kita mungkin masuk ke poin tadi ngomongin balancing di perkebunan sama mesin sebetulnya masih kurang, ya kan? Masih kurang. Nah, di sini kalau ada teman-teman yang apa namanya bergerak dan punya konsentrasi, kopi ini jadi salah satu apa ya komponen yang dikembangkan. Karena kalau kita ngomongin diversifikasi kopi, kopi ini bisa banyak kan produknya kan. Dari roasting ini bisa jadi bubuk, bisa jadi ekstraktornya, Ya, banyak liquid, banyak kan. Nah itu banyak. apa ya, balik ke hulu, potensi di kita itu kopi perkebunan banyak. Sekarang mesinnya udah 20 kilo. Mungkin kita perlu sebutin ini daerah Garut ya kita, Ya, di daerah Cikajang. Cikajang betul. Cikajang. Benar-benar. Ya karena di kopi itu hal yang paling vital juga kan di proses roasting ini kan. Yap. Kita mau ngopi gimana kalau kopinya di roasting nggak di roasting. Ya. Nah kemudian beda dengan nenek moyang kita mungkin ya tidak punya mesin roasting tapi menggunakan teknik sangrai, kan tidak menutup kemungkinan juga nenek moyang kita dulu kan ada wadah Drum yang manual gede kan gitu pakai bisa tungku. saja. Pakai tungku. Nah, baik lagi gitu. Roasting ini penting dan juga menyinggung tentang kapasitas mesin ini ya. Kenapa saya pribadi di sini memilih kapasitas mesinnya sebesar ini? Karena untuk menjawab salah satu permasalahan di kita. Karena kan salah satu permasalahan yang pelik di kita itu khususnya di kopi, infrastruktur itu sendiri. Yap. Bagaimana kita mau bersaing dengan orang lain, bagaimana kita mau memajukan ekonomi kita khususnya di sekitar lah apabila infrastrukturnya tidak Support. support, maksimal. tidak menunjang gitu. Ya. Kita cut dulu. Hujan. Kita cut guys. dulu karena hujan. Oke. Ini ngobrolnya kita nyantai kan ya? santai aja. Jadi ini yang paling krusial sih soal SDM nih. Iya. Kita mau SDM. singgung SDM nih, mudah-mudahan terutama di Garut ya, ini orang pada tahu, stakeholder pada tahu kalau di sini udah ada mesin yang siap untuk support di kapasitas besar. Jadi nggak akan lagi bingung kalau ada startup yang mau bikin. Nah, betul sekali, Misal benar. kayak gini nih kopi Beans. kopi cup ya. Terus ada juga mungkin stakeholder yang mau bikin bakery yang ada cita rasa kopinya liquid atau bahkan skincare ya. Skincare, sabun, Skincare, sabun, segala macam. masker, apalagi tuh bahan bakar. Ya, jadi tidak ada alasan untuk infrastruktur lagi nih. Iya, Sudah benar. memadai. Jadi di situ ya, Iya. mau disampaikan? Dan juga gini mungkin ya, setelah ya begini, jadi gini, kalau kita singgung hari ini sebelum ke SDM hari ini itu kita singgung keberanian anak muda ya, kita ambil anak mudanya Oke, ya, anak muda anak dulu. mudanya Kita juga aja anak ya, karena kan kalau orang tua ribet, aduh susah kalau sama orang tua, mereka udah punya relnya masing-masing. Nah, keberanian anak-anak muda milenial ya, kita yang sebut hari ini milenial untuk memulai salah satu usaha itu
yang sering saya dengar, yang saya alami juga, itu kan selalu dipermasalahan modal. Nah, mungkin salah satu motivasi saya juga dengan menyediakan hal-hal seperti ini, ya mesin gede, kapasitas, ya infrastrukturnya, itu kan untuk memangkas yang tadinya taruhlah di sini, ini yang mau usaha. Nah, sebelum mau ke arah sini tuh dia itu harus apalah gitu kan, harus punya mesin modal ini. Nah, kalau dengan ada seperti ini kan mungkin saja sekarang juga udah berjalan, tapi masih di sekitaran para petani lah, kita belum ada perusahaan tertentu kerjasama sama kita, produksinya di sini belum, tapi udah ada bakalan ada yang mau. Itu upcoming ya. Iya, karena seperti itu. Jadi dengan infrastruktur yang sudah ada seperti ini, saya kira apalagi sih, kan zaman sekarang itu nggak harus semuanya pakai duit, meskipun kenyataannya uang itu selalu jadi yang utama ya. Tapi kan modal yang terpenting itu kan keberaniannya aja dulu, berani ngobrol misalnya ke sini. Ya, tuh. Mantap. Ada beberapa misalnya kan, saya punya satu produk tapi bingung, ya udah bisa kan, mungkin saya bisa memfasilitasi lah. Betul. Salah satunya seperti itu. Juga kayak apa ya, kita lebih ke mendorong kesadaran untuk kolaborasi itu perlu. Betul. Jangan sampai ada sifat kompetisi di antara orang internal orang lokal kita tuh berperang gitu. Dan ini benar, saya menanggapi ucapan barusan, kita harus dalam bisnis hari ini, kita itu benar-benar harus mengesampingkan ego. Betul. Kita ambil aja yang udah gede-gede, ada yang namanya merger perusahaan. Betul. Ada yang pernah dengar merger Gojek dengan Tokopedia ya. Perusahaan segede itu aja, kan Gojek nggak di merger juga, mereka ya udah gede, Tokped udah gede juga. Sekelas perusahaan gitu aja, melihat persaingan ke depan di dunia bisnis ini seperti apa, mereka di merger. Ya. Nah, kita belum apa-apa udah, gue ini, yang paling baik, aduh gitu. Jadi bener pentingnya kolaborasi di sana. Ya karena kan, ya lihat aja semut kan, meskipun mereka kecil tapi bareng-bareng makan ya tetap aja kecil, tapi kan kalau banyak bisa menciptakan sesuatu, lebah. Ya, betul. Seperti itu sih pentingnya kolaborasi di situ. Siap berkolaborasi dengan siap. Lanjut ya. Lanjut. Masih next ada lagi? Masih ada ya. Kayak gitu. Jadi SDM nih. Kita bahas SDM kita. Sebenarnya di kita itu kalau bicara SDM, khususnya di Garut, Cikajang dan sekitarnya, SDM-nya itu sangat-sangat luar biasa. Tapi yang menjadi, ini kita ambil Garut aja ya. Kita ambil, kalau sampel kecil ya terlalu luas kan, saya siapa gitu kan, nanti diserang netizen. Jadi gini ya, khususnya di sekitaran desa saya aja lah gitu. SDM itu kan bener-bener ya banyak yang berpotensi, tapi kenapa sih yang sangat disayangkan itu mereka itu memilih jalur-jalur yang bukan instan, ya nggak enak juga kalau ngobrol instan, karena nggak ada yang instan juga kan. Memilih, mungkin ini perkara mindset sih ya. Mindset. Saya dulu jujur pernah kepikiran pengen kerja kan gitu kan, kerja di perusahaan tertentu lah, dapat gaji gitu kan per bulan. Tapi saya dinasehatin sama orang tua saya. Jadi gini, kamu kalau dalam satu bentuk gajah gede kan, kalau kamu jadi ekornya buat apa? Gitu. Cek bahasa Sunda nama, gede oge jadi buntut nama kenaon. Tapi kalau kita kecil, meskipun kita tikus, tapi kita jadi kepalanya, ya kita kepala tikus. Itu sih. Benar. Jadi maneh, kata orang tua saya, maneh leutiki jadi huluna. Yang artinya kita itu punya kendali. Ya, punya kendali, jangan sampai kita itu kan zaman sekarang lah, bukan sudah atau bilang itu enggak benar, itu bukan seperti itu. Yalah, kalau misalnya ada
rekan-rekan atau kawan-kawan di luar sana yang udah mulai kerja, yuk mulai juga tuh Mulai prepare. bisnisnya, bisnis sampingan lah gitu yang bisa, jangan terlalu apa ya namanya, ya jangan terlalu fokus di sana juga, persiapkan juga gitu. SDM-nya luar biasa, banyak yang potensial, tapi kan seperti yang saya bilang barusan, lebih Mungkin ke tadi arah kesadaran kolaborasi, Iya, saling kesadaran. melengkapi juga penting sih ya. iya di sana Nah, sih. jadi kita soal mesin ini, teman-teman yang di sana yang ada di hilir ataupun di hulu itu berpikir bahwa peran teman-teman yang ada di hilir maksimalin yang ada di hilir ya. Iya, Kita support di yang sudah ada. Jangan nambah mesin kayak gini dan perang di yang sama, tapi justru support rantai ekosistem tadi yang iya jalan betul, ya. betul, kolaborasi lah. Jadi jangan khawatir untuk yang mau bikin startup apa namanya kecantikan, Iya, yang pokoknya berbahan kopi atau apapun yang diversifikasinya dari kopi lah. Mesinnya sudah ada. Ini kalau ngomongin di luar negeri nih, kita nggak ngomongin nominal ya, karena ini bisa dilihat dari besaran. Enggak lah, nantinya takut ada yang ini lebih murah. Pokoknya saya dapat rezekinya sebesar ini, saya coba untuk dengan mesin sebesar ini, saya juga punya tanggung jawab yang tidak kalah besarnya juga. Oke. Kamu harus, saya pribadi harus memberikan manfaat yang lebih besar juga. Betul. Seperti itu. Jadi jangan kepentingan pribadi terus. Silakan gitu aja sih. Yap. Lebih Mudah-mudahan ke- support sistemnya kebangun ya. Jadi Iya. titik poin fokus sekarang itu ada di support sistem, kolaborasi, SDM yang mulai melonggarkan ego tadi ya. Iya betul, ego. Sekelas Gojek, Tokopedia aja, Gojek aja. mereka bersatu, Betul. nggak bisa survive. Nah kita gitu ya, meskipun ya kita juga tidak bisa menampik lah kalau di kopi itu ya mungkin ada SOP-nya Ada masing-masing. SOP-nya. Tapi kan dengan kolaborasi kita bisa bicara, kita bisa ngobrol. Betul. Maju bareng. Iya maju bareng Maju lah bareng. kayak gitu. Jangan perang bareng ya, maju bareng. Iya Itu gitu. mindset yang sering terjadi loh. Bener seperti itu. Oke, ini yang terbaik, ini yang paling enak, ini yang paling hebat. Toh kalau di kopi itu, kalau menurut saya pribadi, kopi itu adil. Ya seperti misalnya di kopi mau dia kopi murah sampai kopi yang paling mahal sekalipun, ada loh penikmatnya Penikmatnya. masing-masing kan. Kita nggak bisa, kita misalnya penikmat kopi murah menganggap oh kopi mahal itu gak enak. Kata siapa? Yap. Kita misalnya konsumen kopi mahal. Oh kamu ngopinya murah, ya nggak bisa seperti itu. Kopi itu adil. Oke. Dan yang paling unik di kopi itu, gini bro, kalau misalnya minuman di antara minuman-minuman yang lainnya, hanya mungkin salah satunya kopi yang tidak ada yang mengharamkan dimanapun, Yap. di dataran bumi manapun, Ya, benar. yang melarang kopi. tidak boleh dikonsumsi. Iya, kopi mah itu uniknya kopi, adil. Ini harus dilihatin ya, seberapa besar tuh, saking besar itu harus naik tuh. Kita kayak naik eskalator ke atas. Masukin seperti itu. Keren. Luar biasa. 20 kilo. Roasting time-nya kira-kira berapa? Kalau roasting time bisa menyesuaikan, tapi Tergantung ya, kapasitas ya? Iya, tergantung kapasitas. Bisa disesuaikan lah. Ini untuk menunjukkan kalau di kita tuh sudah luar biasa besar. Sudah ada. Kita punya Sudah loh. luar biasa besar. Cikajang punya loh. Cikajang Garut punya loh Garut gitu punya. kan. Oke, Ayo. kita akan lanjut di sesi berikutnya soal mungkin bisa jadi nggak ke ini nanti yang kita bahas di konten. Tadi titik poinnya tadi udah sampein semua. Ada mesin besar. Ini bisa dibilang mesin apa nih? Ada istilah nggak? Mesin raksasa. Bukan apa ya? Mesin apa ya? Udah mesin raksasa aja, mesin gede lah. Mungkin aja kita karena lihatnya ini gede, ya mungkin di luar sana ada yang lebih gede juga. Tapi ya syukurilah ya Syukurlah. apa yang kita punya hari ini. Seperti itu. Go. Oke, sip. Segitu dulu mungkin bisa langsung ditutup ya di konten ini. Nanti kita akan lanjut di next hal yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Selamat sore. Sore, siang. Tadi siang ya, sekarang sore.